Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suratmi. Saya peserta PPG tahun 2022. Di sini akan menyampaikan proposal tentang penelitian tindakan kelas yang berjudul Upaya Meningkatkan Keaktifan Siswa pada Pembelajaran Akidah Akhlak, Materi Pokok, Adab, Membaca Al-Quran dan Berdoa melalui metode cooperative learning tipe Statement Team Activation Division di kelas 7 Madrasah Sanawiyah Ma'arif Argopeni. Yang pertama, bab 1 tentang pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua, terdapat kajian pustaka. Di dalamnya terdapat kajian teori dan hipotesis tindakan. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, lokasi dan waktu penelitian. Yang kedua, subjek penelitian. 3, tahapan siklus PTK. Yang keempat, prosedur penelitian. Yang kelima, observasi atau pengamatan. Yang keenam, metode pengumpulan data. Yang ketujuh, teknik analisis data. Yang kedelapan, indikator keberhasilan. Bab 4, hasil dan pembahasan. Di dalamnya terdapat data dan hasil pembahasan. Bab kelima, penutup dan kesimpulan. Yang pertama, bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, yaitu bahwa pendidikan akidah akhlak pada jenjang sekolah menengah adalah penting. Pembelajaran akidah akhlak dapat memberikan pengalaman dan bekal untuk kehidupan nyata bagi masyarakat, keluarga, dan diri sendiri. Dalam pembelajaran sehari-hari menunjukkan bahwa banyak siswa kelas 7 pada MTS Ma'arif Argopeni yang masih bersifat pasif ketika berlangsung pembelajaran di kelas, yaitu karena guru dalam menjelaskan materi, siswa masih banyak yang mengobrol, diam, ataupun tanpa komentar karena kurangnya media dalam pembelajaran atau metode yang tidak sesuai pada pembelajaran. Sebagaimana dijelaskan bahwa proses belajar yang menarik dan aktif adalah keinginan setiap peserta didik, yaitu seorang guru atau pendidik agama Islam dalam sebuah proses pembelajaran dituntut untuk menggunakan berbagai metode yang menarik untuk menciptakan proses belajar yang kondusif. Karena kebanyakan guru pendidikan Islam banyak menggunakan metode ceramah. Salah satu metode yang menarik dalam proses pembelajaran adalah metode cooperative learning tipe STAT yang diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar pada akhir pembelajaran dan juga menghasilkan prestasi belajar sesuai dengan tujuan pendidikan. Berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan sebuah penelitian tindakan kelas dengan fokus pada upaya meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran akidah akhlak, materi pokok, adab, membaca Al-Quran dan berdoa menggunakan metode cooperative learning tipe STAT pada siswa kelas 7 MTS Ma'arif Argopeni. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, apakah metode cooperative learning tipe STAT dapat meningkatkan keaktifan siswa pembelajaran akidah akhlak pada pokok bahasan adab, membaca Al-Quran dan berdoa pada siswa kelas 7 MTS Ma'arif Argopeni. Yang ketiga, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang diinginkan adalah meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran akidah akhlak, materi adab, membaca Al-Quran dan berdoa melalui metode cooperative learning
Yang keempat, manfaat penelitian. Yang pertama secara teoritis, yaitu mengkaji metode pembelajaran sesuai untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa kita akhlak. Pada pokok bahasan ada membaca Al-Quran dan berdoa menggunakan metode cooperative learning tipe STAD. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama bagi siswa, memudahkan siswa dalam memahami mata pelajaran akidah akhlak, meningkatkan kemampuan berpikir siswa secara kreatif, inovatif, memberikan suasana kelas yang menyenangkan sehingga siswa tertarik dan antusias dalam mengikuti pelajaran. Manfaat bagi guru, yaitu memotivasi guru untuk lebih baik meningkatkan kinerja dan meningkatkan keprofesiannya dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, bagi lembaga atau madrasah, suatu masukan atau solusi untuk mengetahui hambatan atau kelemahan penyelenggaraan pembelajaran serta sebagai upaya untuk memperbaiki dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran di kelas agar dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dengan harapan memperoleh hasil prestasi yang optimal. Bagi peneliti, yaitu menambah pengalaman baru yang dapat digunakan sebagai proses belajar mengajar di masa mendatang. Bab yang kedua, yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka yang pertama adalah kajian teori. Yang pertama adalah pembelajaran, yaitu proses yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa serta meningkatkan kemampuan mengkonstruksikan pengetahuan baru. Pembelajaran berarti bagaimana menyebabkan peserta didik mau dan bisa belajar di kelas. Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, pelengkap dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. 3 macam ciri khas yang terkandung dalam sistem pembelajaran. Yang pertama, rencana, saling ketergantungan, dan tujuan. Yang kedua, kajian teori. Yang kedua adalah keaktifan. Keaktifan belajar adalah proses kegiatan belajar mengajar yang subjeknya adalah peserta didik secara intelektual dan emosional sehingga siswa mampu berpartisipasi secara aktif dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Keaktifan biasanya diartikan dengan aktivitas. Ciri-ciri keaktifan yaitu yang pertama kegiatan-kegiatan visual, yang kedua kegiatan-kegiatan lisan, kegiatan-kegiatan mendengarkan, kegiatan menulis, kegiatan menggambar, kegiatan metrik, kegiatan mental, dan kegiatan emosional. Faktor yang mempengaruhi keaktifan siswa dalam pembelajaran menurut Gagnob dan Bridge yang dikutip oleh Martinez, faktor-faktor yang dapat menumbuhkan timbulnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Yang pertama, memberikan motivasi, menjelaskan tujuan instruksional, mengingatkan kompetensi belajar kepada siswa, memberikan stimulus, memberikan petunjuk, memunculkan aktivitas, memberi umpan balik, melakukan tagihan-tagihan terhadap siswa berupa tes, menyimpulkan setiap materi. Yang ketiga, cooperative learning tipe START. Cooperative learning berasal dari kata kooperatif yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lain sebagai suatu kelompok. Model pembelajaran cooperative learning merupakan strategi pembelajaran yang menitik beratkan pada pengelompokan siswa dengan tingkat kemampuan akademik berbeda ke dalam kelompok-kelompok kecil menurut Sabtono. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu 4-6 orang yang mempunyai latar belakang dengan kemampuan akademik, jenis kelamin, ras atau suku yang berbeda. START dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya di Universitas Johns Hopkins. Pembelajaran kooperatif tipe START ini merupakan salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota tiap kelompok 4-5 siswa
Yang berikutnya akidah akhlak, yaitu mata pelajaran yang merupakan subbab mata pelajaran pada jenjang pendidikan yang membahas ajaran agama Islam dalam segi akidah dan akhlak. Sehingga akidah akhlak adalah suatu mata pelajaran yang memberikan kepada siswa supaya dapat membentuk akhlak yang baik. Yang kelima, adab membaca Al-Quran dan berdoa merupakan materi bab 4 dalam LKS Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah kelas 7 semester genap. Dalam hal ini membahas tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa. Penerapan strategi cooperative learning tipe START dalam pembelajaran akidah akhlak. Langkah yang pertama adalah pendahuluan yang meliputi persepsi, motivasi, dan instruksi. Pada persepsi, guru menanyakan tentang apa itu akhlak mahmudah. Dalam persepsi, guru mengawali materi yang telah lalu memberikan dengan materi yang akan diberikan, memberikan motivasi dengan tujuan untuk meningkatkan minat dan semangat dalam proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan sehingga peserta didik siap menerima materi yang baru. Langkah yang kedua, pembelajaran cooperative learning tipe START bertujuan untuk memotivasi peserta didik supaya saling mendukung satu sama lain dalam menguasai kemampuan yang diajarkan oleh guru pada pengembangannya. Guru sekilas membahas materi pembelajaran pada LKS yang akan digunakan dalam diskusi kelompok. Pada penerapannya, peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok. Tiap kelompok diberi lembar kerja bahan diskusi. Dalam kegiatan ini, peserta didik dituntut aktif dan kreatif, berani mengemukakan pendapat, memberi contoh, materi adab membaca Al-Quran dan berdoa sesuai dengan pengalaman sendiri. Dalam diskusi, guru tetap memberikan arahan. Setelah waktu diskusi selesai, guru menunjukkan salah satu untuk mempresentasikan hasil kinerja kelompok. Setelah selesai diskusi secara tuntas, guru memberikan soal kuis kepada seluruh peserta didik dan peserta didik dilarang bekerja sama dalam mengerjakan soal kuis. Lalu guru memberikan penghargaan kepada peserta didik yang benar dalam menjawab kuis dan kelompok yang memperoleh skor tertinggi. Langkah yang ketiga, yaitu penutup, diisi dengan menyimpulkan hasil diskusi materi secara keseluruhan dan dilanjutkan pemberian tugas. Dalam bab 2 ada hipotesis tindakan, yaitu merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang diteliti, yaitu jawaban benar atau salah tergantung pembuktian di lapangan sebagaimana diungkap oleh Sutrisno Hadi. Hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah atau palsu dan akan diterima jika faktor-faktor kebenarannya membenarkannya. Penerapan metode cooperative learning tipe START dapat meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran akidah akhlak, materi adab membaca Al-Quran dan berdoa. Dalam bab 3 ada metode penelitian. Yang pertama, lokasi dan waktu penelitian. Dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Argopeni, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Waktu jam pelajaran akidah akhlak pada pukul 7.30 sampai 9.20 pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022. Subjek yang diteliti adalah siswa kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Argopeni yang terdiri dari 21 siswa. Yang kedua, tahapan siklus, yaitu perencanaan atau planning, pelaksanaan tindakan atau action, pengamatan atau observasi. Yang keempat, refleksi. Yang keempat, prosedur penelitian. Ada model penelitian. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan dalam kelas menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar diperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Penelitian tindakan kelas membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena Bapak Ibu guru harus bisa mengimplementasikan tindakan beserta variabel yang sudah dirancang untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Yang kedua, prasiklus. Tahap prasiklus
penelitian yaitu melihat proses pembelajaran PAI secara langsung di kelas 7 MTS Ma'arif Argopeni menggunakan metode konvensional yang membosankan beralih mengikuti pembelajaran dengan aktif. Yang ketiga, siklus kegiatan yaitu terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Siklus 1, perencanaan tindakan dilakukan oleh peneliti dengan mempersiapkan hal-hal sebagai berikut: merencanakan materi, menyiapkan perencanaan pelaksanaan atau RPP, menyiapkan LKK sebagai bahan diskusi. Peneliti membuat soal kuis siklus 1, meneliti menyusun lembar observasi keaktifan peserta didik, meneliti menyusun lembar observasi kinerja guru, meneliti menyiapkan foto untuk dokumentasi. Pelaksanaan tindakan yaitu pelaksanaan pembelajaran berdasarkan atas apa yang telah direncanakan dalam RPP, yaitu pada materi ada membaca Al-Quran dan berdoa dengan menggunakan metode cooperative learning tipe STAD. Hasil pengamatan atau observasi yaitu terhadap pembelajaran yang berlangsung untuk mengetahui keaktifan siswa dan penyebab kurang aktifnya siswa dalam mengikuti pembelajaran akidah akhlak. Dalam refleksi, hasil pengamatan yang telah didapat pada siklus 1 dikumpulkan untuk dianalisis dan dievaluasi sebagai dasar untuk membuat perencanaan pembelajaran pada siklus 2. Siklus 2 merupakan pengulangan kembali dari siklus 1 dengan tahapan perencanaan, tindakan, pelaksanaan tindakan, hasil pengamatan, dan refleksi. Observasi atau pengamatan yaitu mengadakan pengamatan hasil belajar siswa dari keaktifan siswa, yaitu keaktifan siswa dalam diskusi, dalam bertanya, dalam menjawab pertanyaan guru atau siswa lain, memberikan pendapat, dan refleksi. Metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa prosedur pengumpulan data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Dasar untuk mengetahui beberapa jauh penerapan strategi cooperative learning tipe STAD terhadap keaktifan belajar peserta didik dalam pembelajaran akidah akhlak, materi pokok adab, membaca Al-Quran, dan berdoa, diperlukan data yang mempunyai validitas yang tinggi. Dalam penelitian, penulis menggunakan beberapa metode. Yang pertama, metode wawancara atau interview, metode dokumentasi, metode observasi. Teknik analisis data merupakan tindak lanjut kegiatan penelitian sesudah data terkumpul untuk segera dilaksanakan oleh peneliti untuk mengolah data. Indikator keberhasilan yaitu keberhasilan dari penelitian ini apabila tujuan dari penelitian ini tercapai, yaitu upaya untuk meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran akidah akhlak, materi adab, membaca Al-Quran, dan berdoa kelas 7 MTS Ma'arif Argopeni, dan dalam penerapannya diharapkan ketercapaian tuntas lebih dari KKM sebesar 75% dari jumlah siswa yang diteliti. Yang keempat, bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Keberhasilan belajar mengajar berdasarkan keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran khususnya akidah akhlak pada konsep adab, membaca Al-Quran, dan berdoa pada siswa MTS Ma'arif Argopeni dengan metode cooperative learning tipe STAD dilihat dari meningkatnya skor atau prosentase dari observasi aktivitas dan angket aktivitas yang menunjukkan kurang dari 70% siswa mengikuti pembelajaran akidah akhlak dikatakan berhasil apabila skor rata-rata aktivitas siswa telah diberi tindakan lebih dari 75%. Data dan analisis hasil penilaian. Terdapat data sebelum tindakan kelas atau prasiklus, terdapat penilaian pengetahuan, terdapat rubrik penilaian yaitu tentang jika jawaban peserta didik betul dengan skor 6,
jika jawaban peserta didik kurang lengkap 4 dan tidak lengkap skornya 2. Dengan jumlah soal 5, skor tertinggi 30, nilai akhirnya sama dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimal kali 100. Nilai rata-rata kelas dalam PPM Akidah Akhlak sebelum dilakukan tindakan kelas. Kemudian tabel nilai rata-rata kelas dalam PPM Akidah Akhlak setelah dilakukan tindakan kelas. Bab yang terakhir dalam penelitian adalah penutup. Terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu keberhasilan dalam pembelajaran atau belajar mengajar berdasarkan keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran khususnya akidah akhlak pada konsep adab membaca Al-Quran dan berdoa, yaitu apabila tujuan dari penelitian tercapai yaitu upaya untuk meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran akidah akhlak, materi adab membaca Al-Quran dan berdoa kelas 7 MTS Ma'arif Argopeni. Sarannya, rendahnya keaktifan dan belajar siswa perlu dipahami oleh guru agar dalam upaya perbaikan belajar mengajar berdasarkan keaktifan siswa dalam hal tersebut dapat teratasi dengan adanya penelitian tindakan kelas. Mohon adanya masukan agar pembelajaran kedepannya menjadi lebih baik. Dalam penelitian terdapat instrumen penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada siklus 1, instrumen perencanaan, yaitu adanya skenario dalam pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak kelas 7 semester 2 materi adab membaca Al-Quran dan berdoa, yaitu menyampaikan adab membaca Al-Quran dan berdoa dengan ceramah dan tanya jawab dalam waktu pembelajaran 2 kali 40 menit. Materinya yang pertama adab membaca Al-Quran dan berdoa. Dalam materi yang kedua adab membaca Al-Quran dan berdoa tentang menampilkan adab membaca Al-Quran dan berdoa. Materi yang ketiga keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran dan manfaat berdoa. Di dalam instrumen penelitian tindakan kelas terdapat instrumen wawancara atau sampling. Tahap pra penelitian, tujuan wawancara untuk mengidentifikasi kondisi awal proses pembelajaran pada kelas yang akan diteliti, yaitu dengan memberi beberapa pertanyaan pada siswa atas materi yang telah disampaikan. Yang kedua ada instrumen observasi. Dalam instrumen observasi terdapat prosedur implementasi tindakan. Yang pertama ada persiapan, ada pelaksanaan, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir, dan pengelolaan waktu. Kemudian ada instrumen evaluasi, menjawab pertanyaan, essay. Kemudian terdapat lembar observasi penelitian tindakan kelas pada komponen siswa. Yang pertama, hal yang diamati pada siswa adalah keaktifan siswa. Keaktifan siswa terdapat skor 1, 2, 3, dan 4. Yaitu skor 4 menyatakan sangat baik, skor 3 baik, skor 2 tidak baik, dan skor 1 sangat tidak baik. Yaitu pada keaktifan siswa, perhatian siswa, kedisiplinan siswa, dan penugasan atau resitasi. Lembar yang kedua adalah lembar observasi PTK pada komponen guru. Hal yang diamati adalah yang pertama ada penguasaan materi, sistematika penyajian, penerapan metode, penggunaan media, performance, pemberian motivasi. Terdapat skor 1, 2, 3, dan 4. Pada kolom keterangan menyatakan bahwa skor 4 menyatakan sangat baik, skor 3 baik, skor 2 tidak baik, dan skor 1 sangat tidak baik. Lembar observasi PTK yang ketiga adalah komponen materi. Hal-hal yang diamati pada komponen materi adalah
Dengan keterangan 4 menyatakan skor sangat sesuai, skor 3 sesuai, skor 2 tidak sesuai, dan skor 1 sangat tidak sesuai. Demikian penyampaian proposal penelitian tindakan kelas dan instrumen penelitian tindakan kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.